Supernova, APDB Supernova. Halo Superstar, kita sedang berada di Galeri Batik Bogor Tradisiku dan kita akan bertemu dengan salah satu sosok inspiratif pemilik Batik Bogor Tradisiku, yaitu Bapak Siswaya. Simak terus sampai habisnya. Baik, selamat siang Pak Siswaya. Selamat siang. Baik, senang sekali ketemu Bapak hari ini sebagai sosok inspirasi lokal kita pada hari ini Pak. Boleh diceritakan Pak mengenai Batik Bogor Tradisiku ini, bagaimana sejarahnya? Oh iya. Sebenarnya kalau diceritakan panjang ya, tapi secara singkat, Batik Bogor itu terinspirasi dari ketika saya menolong orang yang sedang kena musibah. Tahun 2006 di Jogja itu kan ada gempa bumi yang maha dahsyat, meninggal sampai ribuan orang. Nah, karena Bapak ini adalah sebagai pengurus paguyuban orang Jogja yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maka mengadakan bakti sosial ke sana. Nah, dalam bakti sosial itu kebetulan Bapak tempatnya adalah tempat para pembatik yang luluh lantak kena gempa bumi. Nah, Bapak berpikir kalau kita hanya bakti sosial memberikan sebuah barang atau nilai rupiah, mungkin sekedar sudah hilang. Pikiran Bapak, kalau ini karyawan yang kehilangan pekerjaan ini saya bawa ke Bogor, dan kemudian di Bogor saya mendirikan batik, itu akan lebih lama. Nah, kebetulan benar gagasan saya itu pertama itu. Yang kedua, batik mau diklaim oleh negara tetangga pada waktu itu ya. Ya, karena saya merasa orang Indonesia asli yang juga peduli tentang batik itu, kok enak amat ya, tiba-tiba batik mau diklaim gitu. Itu kedua. Yang ketiga, saya tinggal di Bogor pada waktu itu baru sekitar 25 tahun, tapi belum memberikan sesuatu kepada tempat tinggal saya yang sudah sekian lama itu. Alangkah baiknya kalau dengan saya menolong orang, kemudian saya membawa yang kena musibah, dan saya juga bisa memberikan keahlian saya di bidang batik di tempat saya tinggal. Nah, itu alangkah lebih baiknya ya. Gagasan itu saya realisasi pada tanggal 13 Januari 2008. Betul, saya membawa 4 orang pembatik, 1 orang tukang mewarnai di kota hujan ini. Saya tinggal 13 Januari 2008 itu benar-benar resmi memulai. Nah, setelah saya memulai, kemudian saya diketahui oleh pemerintah Kota Bogor. Saya sama istri ya pada waktu itu, kalau anak saya belum, waktu awal-awal belum terjun langsung. Yang jelas ini saya, istri dan anak ya. Mungkin ketika saya dipanggil oleh wali kota melalui ketua Jajaran Lasda Kota Bogor, saya ditanya, betul Bapak sudah memulai membuat batik di Kota Bogor? Bisa tidak? Iya. Oh, kalau begitu tolong kami buatkan untuk pelajaran di Jajaran Lasda Kota Bogor. Terus saya setelah dipanggil, diminta untuk itu, saya laksanakan. Alhamdulillah hasilnya ketua Jajaran Lasda Kota Bogor waktu itu Bu Fauziah Diani Widiarto itu mengapresiasi sehingga batik itu akan di-launching oleh Wali Kota Bogor Pak Diani pada ulang tahun Hari Jadi Bogor yang ke 525. Nah, itu di-launching oleh Wali Kota
tentu yang launching acara wali kota saya, dalam hati saya kok mendapatkan satu tempat yang tepat gitu ya. Banyak wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang meliput saya karena berbarengan dengan ulang tahun hari jadi Bogor dan yang melonceng adalah wali kota. Nah, singkatnya tidak terlalu lama, nama saya dan batik Bogor tradisiku ini dikenal oleh berbagai daerah. Ya, itu saya senang. Di samping senang, saya juga agak kewalahan dengan adanya banyak orang tahu, banyak orang datang memesan. Karyawan saya hanya 5, sehingga saya berpikir ulang lagi, bagaimana ini caranya. Saya menjual mobil, nah, untuk menambah alat-alat dan menambah karyawan. Nah, setelah itu terjadi, itu pun belum cukup ya. Akhirnya saya merelakan untuk menjual rumah saya jual, mobil saya jual, sampai orang mengatakan, Pak Sis ini apa sudah gila ya, mengharapkan sesuatu yang belum pasti tapi berani menjual mobil, rumah, apakah nggak keliru pemikirannya. Tapi saya cuek, artinya mempunyai keyakinan bahwa yang melonceng ada wali kota, pasti insya Allah ya, semua tidak luput dari kehendak Allah, itu pasti terkenal dalam hati saya. Betul lah, dengan perjalanan waktu saya seperti itu sampai saat ini menjadi ikon Bogor melalui batik. Ketika orang datang ke Bogor pasti ingin ke batik untuk mencari oleh-oleh. Mungkin secara singkatnya seperti itu dulu. Tadi kan awalnya pekerjanya 5 orang ya Pak ya. Kalau saat ini sudah ada berapa orang Pak? Nah, pekerja saya memang terus terangkumlah mempunyai pekerja sebanyak 40. Tapi dengan adanya pandemi yang selama 2,5 tahun lebih ini ya, ini terus terang banyak di antara pegawai saya yang dengan kemauan sendiri dia istirahat untuk mencari pekerjaan yang lain. Ya juga nggak apa-apa, ketika nanti memang sudah suasana normal mau kembali lagi ya saya persilakan. Sekarang tinggal 10 orang, tinggal 10 jadi. Tapi alhamdulillah biarpun 10 orang kami tidak sampai berhenti sama sekali. Ya, seperti di PAN sebagai marketing ini ada 2 orang. Kemudian yang membatik, yang mewarnai, yang ngecat itu juga ada juga kami. Kemudian yang menjahit juga masih tetap kita jalan. Sehingga sekarang tinggal 20 orang sekarang itu. Baik Pak. Yang membedakan batik Bogor dengan batik yang lain itu apa Pak sih? Ya, sebenarnya sama aja. Batik itu kebetulan saya belum lama oleh Kementerian Perindustrian bersama dengan LST itu menyusun SKKNI Batik Nasional ya. Jadi sama antara proses batik Bogor, batik Pekalongan, Jogja, Solo, Madura itu sama. Namun yang membedakan batik itu hanya masalah desain dan warna aja. Kalau desain di Jogja mungkin tahu sendiri warna itu lebih dominan ke coklat, hitam, biru itu kan, itu batik Jogja. Tapi kalau di batik di Bogor ini referensi dari seniman dan budayawan serta pemerintah Kota Bogor adalah biru keunguan, ya, atau ungu kebiruan, itu sama aja. Karena warna itu adalah warna yang disukai oleh Permaisuri Prabu Siliwangi yang bernama Kentreng Manik Mayang Sunda, sehingga referensinya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi hanya motif atau desain dan warna itu yang membedakan antara batik Bogor dengan batik lain. Baik Pak, motifnya mungkin apa Pak yang khas dari batik Bogor? Ya. Waktu itu saya mengumpulkan para seniman, budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, kemudian LSM, kemudian pemerintah sendiri ya,
kumpul di tempat ini, saya minta pendapatnya. Setelah dari wali kota merestui bahwa saya mengembangkan batik di Kota Bogor, apa yang harus saya buat? Ternyata di antara yang hadir waktu itu sekitar 33 orang ya, itu mengerucut kepada ikon-ikon yang ada di Kota Bogor ya. Seperti Bogor sebagai kota hujan, kami membuat motif yang namanya hujan. Kemudian ada Istana Bogor, kami juga membuat motif istana. Ada kebun raya, ada batu tulis, ada gunung salak, kemudian ada sempur, ada kujang. Jadi apa yang saya lihat dan terkenal di Kota Bogor ini, saya buat untuk motif, menyampaikan kepada publik sebagai inilah Bogor. Itu motif-motif yang kami buat. Baik Pak, selama ini ada kesulitan yang pernah dihadapi nggak Pak dalam menjalani batik Bogor tradisiku dan cara mengatasinya bagaimana? Ya, pasti banyak sekali ya. Kita membuat batik di tempat yang bukan budaya batik. Awalnya memang perjuangan saya sangat luar biasa. Sampai orang mengatakan nggak mungkin jadi membuat batik di Bogor. Kota hujan, batik kan harus ada penjemuran dan segala. Tapi justru tantangan itu akan saya saya tantang benar, apakah benar tidak bisa. Yang pertama agak sulit adalah sumber daya SDM. SDM kalau di Jogja, Solo mau cari, tinggal pasang bank aja, menerima karyawan untuk membatik banyak yang melamar. Di sini terima masang bank nggak akan ada yang melamar. Itu kesulitan saya. Siapa yang mau melamar di sini? Orang nggak ada yang bisa membatik dan lain sebagainya. Itu SDM ya pertama. Yang kedua, alat dan bahan. Kalau kita pergi ke pasarannya mau beli bahan untuk membatik, ya mana ada ya. Kalau apa ada, siapa yang mau beli? Yang nggak ada, makanya nggak ada. Kayak bahan warna, mori, kanting, wajan, kompor yang untuk membatik itu nggak ada. Itu salah satu kesulitan kita. Di samping sumber daya manusia adalah alat dan bahan. Kemudian juga iklim yang di Bogor kadang-kadang hujan terus, itu kadang menjadi kendala. Karena ya terus terang, misalkan kita dikejar waktu harus sekian lama selesai, ternyata hujan nggak kering misalnya, itu satu kendala. Tapi bukan artinya bukan kendala yang sangat berarti lah kalau hanya masalah cuaca aja. Tapi yang paling dominan tadi itu SDM dan baku untuk pembatik. Nah, Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak dari produk yang sudah dihasilkan saat ini kepada masyarakat? Ya, pesan saya terutama kepada generasi muda ya. Yuk kita belajar membatik. Yuk kita mencintai batik. Syukur-syukur nanti bisa menjadi pengusaha batik. Karena batik ini adalah sudah merupakan warisan budaya Indonesia Lampung yang sudah diakui oleh UNESCO, sehingga tanggal 2 Oktober sebentar lagi diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Waktu itu yang mengusulkan adalah Presiden SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga sampai sekarang setiap tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik. Ini di Abu Dhabi pada waktu itu, pada tanggal 20 di sana. Itu mungkin yang saya sampaikan. Apalagi ada yang ditanyakan? Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak atas yang sudah dibagikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi para generasi muda, dan tentu saja batik Bogor bisa lestari ya Pak. Amin. Amin. Iya, satu hal lagi bisa saya sampaikan Mbak? Boleh. Ya. Jadi batik Bogor ini kami rintis dengan istri dan dilanjutkan kepada anak saya yang juga sudah menjadi asesor batik ya. Sehingga kami bisa juga menjuarai juara tingkat daerah, mungkin di provinsi sampai juara nasional. Ya, kalau tingkat provinsi kami sudah mendapat anugerah inovasi
yang pada waktu itu diserahkan oleh Pak Ahmad Heriawan langsung di Bandung. Kemudian yang nasional ada dua, juara nasional gugus kendali mutu itu saya menerima penghargaan itu di Yogyakarta ya pada 2013. Yang selanjutnya adalah juara industri hijau, karena kami memang peduli dengan lingkungan, tidak sembarangan lembah dibuang begitu aja. Sampai dicuci oleh Kementerian Perindustrian beberapa kali di sini kami dinobatkan sebagai juara nasional industri hijau. Saya menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden waktu itu diserahkan di sana, beserta dengan Kepala Dinas Perindustrian Kota Bogor menerima di sana. Nah, itu kemudian kalau yang internasional pernah kami mewakili Indonesia pergi ke Jepang untuk kerjasama antara Indonesia dan Jepang tentang desain. Itu prestasi saya yang pernah kita raih. Mungkin itu hanya sebagai mungkin ya itulah prestasi saya yang sudah kami Kalvi ya Pak ya. Iya. baik, terima kasih Pak Sis atas waktunya. Sama-sama. Nah, Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak dari produk yang sudah dihasilkan saat ini kepada masyarakat. Ya, pesan saya terutama kepada generasi muda ya, yuk kita belajar membatik, yuk kita mencintai batik. Syukur-syukur nanti bisa menjadi pengusaha batik, karena batik ini adalah sudah merupakan warisan budaya Indonesia Pak Benda yang sudah diakui oleh UNESCO, sehingga tanggal 2 Oktober sebentar lagi diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Waktu itu yang mengusulkan adalah Presiden SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga sampai sekarang setiap tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik. Ini di Abu Dhabi pada waktu itu pada tanggal 2 Oktober itu di sana. Itu mungkin yang saya sampaikan. Apalagi ada yang ditanyakan? Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak atas yang sudah dibagikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi para generasi muda, dan tentu saja batik Bogor bisa lestari ya Pak ya. Amin. Iya, satu hal lagi bisa saya sampaikan Pak? Boleh. Jadi batik Bogor ini kami rintis dengan istri dan dilanjutkan kepada anak saya yang juga sudah menjadi asesor batik ya, sehingga kami bisa juga menjuarai juara tingkat daerah mungkin di provinsi sampai juara nasional ya. Kalau tingkat provinsi kami sudah mendapat anugerah inovasi yang pada waktu itu diserahkan oleh Pak Ahmad Heriawan langsung di Bandung. Kemudian yang nasional ada dua, juara nasional gugus kendali mutu itu saya menerima penghargaan itu di Yogyakarta ya pada 2013. Yang selanjutnya adalah juara industri hijau, karena kami memang peduli dengan lingkungan, tidak sembarangan lembah dibuang begitu aja. Sampai dicuci oleh Kementerian Perindustrian beberapa kali di sini kami dinobatkan sebagai juara nasional industri hijau. Saya menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden waktu itu diserahkan di sana, beserta dengan Kepala Dinas Perindustrian Kota Bogor menerima di sana. Nah, itu kemudian kalau yang internasional pernah kami mewakili Indonesia pergi ke Jepang untuk kerjasama antara Indonesia dan Jepang tentang desain. Itu prestasi saya yang pernah kita raih. Mungkin itu hanya sebagai mungkin ya itulah prestasi saya yang sudah kami Kalvi ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sis atas waktunya. Sama-sama. Nah, Superstar, demikian reportase inspirasi lokal kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih.